Jadi, pada bulan November tahun 2014, pernah terjadi kasus pembunuhan yang cukup menggemparkan kota Semarang, Jawa Tengah. Korbannya seorang perempuan yang ditemukan sudah tak bernyawa di kawasan hutan wisata Tinjo Moyo, Gunung Pati. Kondisi jasad korban saat ditemukan sangat memilukan. Mulutnya disumpal celana dalam, lehernya dijerat tali bra, tangannya diikat, tidak mengenakan celana, dan terdapat luka akibat benda tumpul di tubuhnya. Namun, yang membuat kasus ini sangat gelap. Sampai hari ini, pelakunya hilang tanpa jejak. Assalamualaikum, kembali lagi di channel ini, di channel tempat saya membahas berbagai kisah kriminal nyata. Dan hari ini saya akan membahas satu kasus pembunuhan yang pernah terjadi di kota Semarang, Jawa Tengah, pada bulan November tahun 2014. Nama korban Dian Dwi Puryani, berumur 30 tahun. Dia seorang ibu dari 2 anak yang tinggal di Jalan Kaliwiru, Candisari, Kota Semarang. Dari luar, hidupnya seperti biasa. Tidak ada yang benar-benar mencurigakan. Tapi kalau kita gali lebih dalam, hidup Dian sebenarnya sudah tidak baik-baik saja. Dia sudah lama pisah ranjang dengan suaminya, sekitar kurang lebih 2 tahun. Hubungan rumah tangganya retak. Tekanan hidup perlahan mulai terlihat. Beberapa orang terdekatnya bahkan mengatakan kalau Dian mulai sering keluar malam, bertemu dengan beberapa pria. Tidak ada yang tahu pasti apakah itu pelarian atau awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Baiklah, tentang kasus ini, mari kita dengarkan kisahnya. Sabtu 8 November 2014, pada malam hari, Dian keluar dari rumah, dijemput oleh seorang pria. Identitas pria tersebut tidak diketahui secara pasti, dan perlu dicatat, tidak ada tanda-tanda paksaan. Dia pergi secara sukarela. Boleh dibilang, pria itu bukan ancaman baginya. Namun, malam itu menjadi titik terakhir korban terlihat hidup. Hari pertama, 9 November, korban tidak pulang. Pihak keluarga masih menganggapnya biasa. Lalu, hari kedua, 10 November, pihak keluarga mulai khawatir. Tidak ada kontak sama sekali. Tidak ada saksi jelas yang melihat keberadaan korban setelah malam itu. Hingga keesokan harinya, 11 November, seorang pencari rumput masuk ke kawasan hutan wisata Tinjo Moyo, Gunung Pati. Dia mencium bau menyengat. Setelah ditelusuri, dia menemukan jasad seorang perempuan. Setelah diidentifikasi, korban itu adalah Dian Dwi Puryani. Dari kondisi tubuh korban saat ditemukan, sudah jelas ini bukan sekedar pembunuhan. Ini eksekusi yang penuh kontrol. Mulutnya disumpal celana dalam, lehernya dijerat memakai bra, tangannya diikat, seolah-olah pelaku ingin memastikan satu hal. Korban tidak bisa melawan, tidak bisa berteriak, dan benar-benar tidak berdaya. Dari hasil otopsi, penyebab utama kematian korban karena kehabisan napas. Ditemukan juga luka pukulan di bagian kepala yang menyebabkan pendarahan. Namun, tidak ditemukan bukti kekerasan seksual. Artinya, korban kemungkinan masih hidup beberapa saat sebelum
akhirnya meninggal. Dari hasil otopsi itu mengungkap sesuatu yang lebih mengerikan. Korban tidak langsung mati. Dia mengalami pukulan di bagian kepala yang menyebabkan pendarahan. Tapi yang membunuhnya adalah kehabisan nafas. Dia mati dalam kondisi sadar, perlahan lalu kehabisan udara. Dan di titik ini, pertanyaan paling besar muncul. Siapa yang begitu tega melakukan itu? Pihak kepolisian mulai menyelidiki, melakukan pemeriksaan terhadap suami korban, pemeriksaan terhadap keluarga dan orang terdekatnya, serta pengumpulan keterangan saksi lainnya. Tapi satu petunjuk paling penting, justru yang paling misterius, pria yang menjemput korban malam itu. Namun masalahnya, tidak ada identitas jelas, tidak ada rekaman CCTV, tidak ada saksi yang kuat. Polisi bahkan membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini. Namun, tidak ada tersangka yang ditetapkan, tidak ada penangkapan. Kasus mulai kehilangan jejak, seolah-olah orang itu muncul lalu menghilang begitu saja. Dan disinilah kasus ini mulai terasa tidak wajar, karena cara pembunuhannya bukan seperti orang asing. Ini bukan perampokan, ini bukan pembunuhan acak, ini sangat personal. Kalau kita lihat kembali, korban pergi tanpa paksaan. Dia percaya pada orang yang menjemputnya. Artinya, pelaku bukan orang asing. Pelaku adalah seseorang yang dikenal korban, seseorang yang cukup dekat, cukup dipercaya, hingga korban mau ikut tanpa rasa takut. Dan kalau itu benar, maka pembunuh Dian Dwi Puriani bukan orang jauh, tapi seseorang yang kemungkinan besar pernah dilihat oleh keluarga dan orang terdekat korban. Sampai hari ini, kasus ini tidak pernah benar-benar terpecahkan. Tidak ada tersangka resmi dan tidak ada penangkapan. Kasus ini perlahan menghilang dari perhatian publik, dan pelakunya masih hidup bebas dan mungkin masih berjalan di antara kita tanpa ada rasa bersalah. Baiklah, saya akan masuk dalam kawasan teori-teori liar dalam kasus ini. Tapi ini hanya sebatas spekulasi saja, bukan tuduhan ke orang atau kelompok tertentu. Teori yang pertama, orang terdekat yang terlalu tenang. Semua orang fokus ke pria misterius yang menjemput korban malam itu. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Orang-orang terdekat korban. Karena dalam banyak kasus pembunuhan, pelakunya justru bukan orang jauh, tapi orang yang tahu kebiasaan korban, tahu kapan korban sendirian, dan tahu bagaimana membuat korban merasa aman. Mereka tahu bagaimana membuat semuanya terlihat seperti bukan mereka. Coba kita pikirkan, korban pergi malam itu tanpa rasa takut, artinya dia percaya, dan kepercayaan seperti itu biasanya tidak diberikan ke orang asing. Bagaimana kalau pelakunya bukan orang misterius, tapi seseorang yang tidak pernah benar-benar diselidiki secara serius, karena dianggap tidak mungkin. Teori yang kedua, bukan sekedar pembunuhan. Bagaimana kalau malam itu bukan sekedar pergi jalan, tapi sebuah pertemuan yang direncanakan, disepakati, tapi berakhir di luar kendali. Ada kemungkinan korban bertemu seseorang untuk alasan pribadi, lalu sesuatu terjadi, emosi, konflik, rahasia terbongkar, dan situasi berubah dari normal menjadi fatal. Dan di titik itu, yang terjadi bukan rencana awal, tapi ledakan emosi yang berubah jadi tindakan ekstrim. Karena tidak ada motif perampokan jelas, tidak ada pola pembunuhan acak, semuanya terlalu dekat, seolah-olah ini bukan kejahatan yang direncanakan dari awal, tapi kejahatan yang terjadi karena sesuatu yang tiba-tiba pecah. Teori yang ketiga, pelaku tidak pernah pergi. Kalau teori ini benar, berarti selama ini polisi salah melihat arah. Bagaimana kalau pelaku bukan orang yang datang dari luar,
tapi seseorang yang sudah berada di lingkaran kehidupan korban, yang tahu rutinitasnya, tahu bagaimana menghilang tanpa menimbulkan kecurigaan, dan mungkin pelaku ikut mencari korban, ikut terlihat sedih, dan ikut terlihat tidak tahu apa-apa, padahal dia tahu segalanya. Dan kalau itu benar, berarti pelaku tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya berpura-pura tidak terlihat. Jadi, sekarang pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan dari kematian korban? Siapa yang terakhir dipercaya korban tanpa ragu? Dan siapa yang terlihat tenang setelah semuanya terjadi? Ada satu hal yang sering kita pikirkan saat mendengar kasus seperti ini, bahwa kejahatan itu jauh, pelaku itu orang asing, dan kita bisa melihat bahaya sebelum bahaya itu datang. Tapi, dalam kasus ini, seperti mematahkan semua itu. Karena tidak ada kejar-kejaran, tidak ada teriakan di awal, tidak ada tanda bahaya yang jelas. Yang ada hanya satu keputusan sederhana, yaitu percaya. Dan dari situ, semuanya berubah. Kadang kita lupa bahwa rasa aman bukan selalu berarti kita benar-benar aman. Kadang itu hanya berarti kita belum tahu siapa yang ada di depan kita. Dian Dwi Puryani tidak sedang melawan bahaya, tapi dia berjalan ke arahnya dengan sadar, dengan tenang, tanpa rasa curiga. Dan mungkin itulah bagian paling sulit diterima, bahwa dalam hidup ini tidak semua ancaman datang dengan wajah menyeramkan, tidak semua bahaya memberi peringatan, tapi kadang bahaya datang sebagai seseorang yang kita kenal, seseorang yang kita biarkan masuk, seseorang yang tidak kita ragukan sama sekali. Dan ketika semuanya sudah terjadi, yang tersisa bukan hanya kehilangan, tapi juga satu pertanyaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Apa yang sebenarnya terjadi di saat-saat terakhir itu? Dan mungkin pertanyaan itu tidak akan pernah terjawab. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita true crime lainnya yang bikin kita sadar bahwa kejahatan kadang datang bukan dari orang asing, tapi dari orang yang kita percaya tanpa pernah benar-benar mengenalnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.